Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada materi pembelajaran tentang bimbingan konseling. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah regulasi waktu dan aktivitas. Artinya nanti kalian waktu-waktu kalian, aktivitas kalian itu diperuntukkan untuk apa? Jadi kalian harus tahu, tidak boleh seseorang itu waktunya nganggur, tidak boleh waktu digunakan semena-mena. Jadi harus ada regulasi waktu dan aktivitas. Tidak boleh hanya yang penting hidup. Nah, tidak boleh. Harus ada langkah-langkah regulasi waktu dan aktivitas. Oke, lewat media ini, ya scrapbook. Ini namanya apa? Scrapbook namanya. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah tentang regulasi waktu dan aktivitas. Nanti silahkan Kafa coba menarik, Kafa coba membaca. Yang pertama, langkah pertama. Evaluasi waktu Anda. Ya, langkah pertama untuk regulasi waktu dan aktivitas adalah evaluasi waktu Anda. Jadi Anda, ya, sebagai seorang harus mengevaluasi waktunya untuk apa? Apakah waktunya hanya untuk tidur? Apakah waktunya hanya untuk belajar? Apakah waktunya hanya untuk bermain game atau sekolah dan lain-lain? Jadi seorang itu harus bisa membagi waktu dengan maksimal. Agar apa? Agar waktu yang kita punya itu tidak terbuang sia-sia. Ya, jadi yang pertama adalah evaluasi waktu Anda. Ya, apakah Anda belajar? Ya, jadi dibagi rata. Ya, belajar, tidur, sekolah, main game, lain-lain itu dibagi. Ya, tidak boleh seorang hanya belajar terus, main game terus, nggak boleh. Ya, harus dibagi rata. Terus langkah yang kedua apa, Mas Rizky? Tarik. Ya, baca. Tentukan skala prioritas. Tentukan skala prioritas. Yang kedua adalah tentukan skala prioritas. Artinya apa? Artinya kalian harus memilih suatu kegiatan yang memang prioritas. Apa makna prioritas? Yang paling penting. Ya, penting dan mendesak. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Jadi kalian harus pilih, ya, yang bagi sampean itu adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Jika sesuatu itu tidak penting dan mendesak, maka tidak usah diprioritaskan, tidak usah diutamakan. Ya, paham? Nah, terus langkah yang ketiga, buat jadwal mingguan. Ya, langkah yang ketiga adalah buat jadwal mingguan. Artinya kalian harus memulai belajar untuk memanage waktu. Dari mulai hari Senin sampai hari Minggu itu kalian harus punya day activity. Misal hari Senin pagi sekolah, pulang sekolah ngapain, terus habis itu habis istirahat ngapain, habis sekolah, habis ngaji ngapain, habis itu ngapain. Itu harus punya list-listan kegiatan sehari-hari. Dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Satu minggu itu kalian harus punya day activity namanya. Ya, tidak boleh seorang hidup yang penting jalan aja, mengalir seperti hanya sungai, tidak boleh. Harus ada day activity satu minggu penuh. Terus langkah yang keempat. Adalah laksanakan dan monitor. Ya, langkah yang keempat, kalian setelah melakukan langkah-langkah tadi, langkah 1, 2, dan 3, maka langkah yang 4 adalah laksanakan dan monitor. Kalian harus melaksanakan apa yang sudah menjadi day activity kalian, apa yang sudah menjadi prioritas kalian. Laksanakan satu persatu, dilaksanakan dengan tertib supaya hidupnya teratur. Supaya teratur hidupnya. Udah, yang keempat laksanakan dan monitor. Itu cetak. Misal hari Senin sekolah cetak. Terus hari Rabu kegiatannya adalah olahraga cetak.
usahakan semua kegiatannya. Pas apa enggak, bisa apa enggak. Kalau tidak bisa, maka kalian menuju langkah yang kelima juga. Ambil di kantong. Ya, apa langkah yang kelima? Tinjau kembali dan sesuaikan. Nah, ya langkah yang kelima adalah tinjau kembali dan sesuaikan. Artinya, sampai meninjau kembali dari aktiviti kalian, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sudah sesuai dengan hobi kalian. Sesuaikan, tidak jangan asal-asalan. Harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan dari aktiviti dari kalian, dan kalian melakukan itu dengan bahagia, tidak terpaksa. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah regulasi waktu dan aktivitas. Jadi begitu ya, paham apa enggak? Alhamdulillah. Terima kasih pada pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.